Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kasih sayang seorang ibu tak akan pernah ada habisnya. Sosok ibu dengan tulus merawat buah hatinya sejak masih dalam kandungan. Ketika sudah lahir, ibu menjadi orang yang begitu perhatian dengan anaknya. Cinta ibu kepada anak melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ibu akan berkorban dalam hal apapun untuk kebaikan sang anak. Bahkan dia akan maju paling depan saat anaknya disakiti dan akan merangkul saat anaknya bersedih. Di sebuah desa hiduplah seorang ibu tunggal bernama Ulfa. Dia adalah seorang janda muda yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Ivan. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Namun Ulfa berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukan apapun demi memberikan pendidikan yang layak bagi Ivan. Ulfa bekerja sebagai buruh tani. Dia bekerja di sawah sepanjang hari. Pendapatan yang dia dapatkan dari pekerjaannya hampir tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tapi dia adalah seorang wanita yang penuh semangat dan tekad. Dia tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkungan miskin mereka. Ulfa ingin anaknya mengerti bahwa kemiskinan bukanlah batasan untuk meraih impian. Jadi mau bagaimanapun kondisi mereka saat ini, pendidikan adalah hal terpenting di atas segalanya. Ketika Ivan lulus dari sekolah menengah atas, dia diterima di salah satu perguruan tinggi terbaik di ibu kota. Namun kendala keuangan semakin sulit, membuat Ulfa terpaksa menjual satu-satunya harta bendanya, yakni sepetak tanah peninggalan orang tuanya. Ketika Ivan memulai kuliahnya, dia harus pindah ke ibu kota agar lebih dekat dengan kampusnya. Ivan mendapatkan beasiswa yang cukup untuk biaya kuliahnya, tetapi harus mencari tempat tinggal, membeli buku kuliah, dan membiayai kebutuhan sehari-hari. Ulfa tahu betul kalau keluarganya harus berhemat sampai nanti Ivan lulus dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dirinya memutuskan untuk puasa Senin Kamis demi menghemat uang makannya. Dengan begitu, dia bisa menabung untuk biaya hidup Ivan di perantauan. Suatu hari saat libur semester, Ivan memutuskan pulang untuk menengok ibunya. Dia menceritakan pengalamannya di kampus dengan semangat dan antusias. Semuanya berjalan baik, Bu. Aku belajar dengan tekun dan aku harap bisa membahagiakan dan membanggakan ibu, ucapnya lembut. Ulfa pun terharu dan berkata, "Kamu sudah membuat ibu sangat bangga, Nak. Kita pasti akan segera melewati masa-masa sulit ini. Ibu yakin bahwa masa depanmu sangat cerah." Percakapan itu memberi Ivan semangat tambahan untuk terus bekerja keras. Dia menyadari bahwa setiap upaya yang dia lakukan baik di kampus maupun di pekerjaan paruh waktunya adalah demi menghormati pengorbanan besar yang telah dilakukan sang ibu. Setiap hari selesai kuliah, Ivan bekerja paruh waktu di sebuah perpustakaan kampus untuk mencari uang tambahan. Dia sadar bahwa di kampung ibunya sudah berjuang keras untuk memberinya pendidikan yang sangat layak. Jadi minimal dia ingin meringankan beban tersebut. Beberapa bulan setelahnya, di tanggal tua, kebetulan Ulfa belum mengirimkan uang, sementara Ivan belum gajian. Stok makanan pun menipis. Uangnya hampir habis karena pengeluaran untuk print laporan praktikum cukup banyak. Awalnya Ivan berniat menelpon ibunya untuk meminta uang, namun niatnya diurungkan karena dia tak ingin membuat ibunya khawatir. Akhirnya dia memutuskan untuk meminjam pada teman satu kosnya. Ivan terkadang harus berbohong kepada ibunya tentang kondisi ekonominya, tapi dia terus kuliah dengan tekun dan memanfaatkan setiap peluang yang dia dapatkan untuk memperdalam pengetahuannya dalam ilmu komputer.
Suatu hari di perpustakaan kampus saat Ivan menatap layar komputer dengan penuh konsentrasi, tanpa disadari hari sudah gelap dan banyak teman yang sudah pulang. Ivan masih sibuk dengan buku-bukunya. Dia sedang menyelesaikan tugas kuliah yang harus diajukan esok hari. Melihat hal itu, Raffi teman sekelasnya pun menghampirinya. Raffi bertanya mengapa Ivan tidak ikut pulang bersama dengan yang lainnya. Lalu Ivan pun menjelaskan bahwa dia baru sempat mengerjakan tugasnya dikarenakan belakangan ini tempat kerja paruh waktunya sedang ramai pembeli. Jadi terpaksa dia harus lembur. Mendengar penjelasan tersebut membuat Raffi kasihan pada temannya itu. Dia pun memutuskan untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Ivan merasa kaya dengan dukungan teman-temannya. Dia terus mengejar mimpi dan menghadapi setiap tantangan dengan tekun. Alhasil dia lulus dengan prestasi yang luar biasa, serta langsung mendapatkan pekerjaan yang sangat baik dalam bidang teknologi. Keberhasilannya adalah buku bahwa kerja keras dan tekadnya tidak pernah sia-sia. Ivan memulai perjalanan karirnya dengan semangat dan keyakinan. Dia bekerja di sebuah perusahaan di bidang teknologi. Dan berkat dedikasi dan kecerdasannya, Ivan berhasil mencuri perhatian rekan-rekan kerja dan atasannya. Dia terus mengembangkan potensinya dengan memberikan kontribusi yang berharga dan menjadi salah satu karyawan yang paling diandalkan. Berkat karir yang makin menanjak, ekonomi keluarganya pun mulai membaik. Dia merasa sangat bersyukur karena bisa memberikan ibunya hidup yang lebih baik setelah semua pengorbanan yang telah ibunya lakukan selama ini. Rumah kecil mereka kini direnovasi agar lebih layak huni. Dinding yang dulu retak-retak ini telah diperbaiki. Cat segar telah diterapkan. Mereka memiliki atap yang lebih kokoh dan tahan lama. Taman kecil di depan rumah pun mulai diubah agar menjadi lebih hijau. Semua bagian rumah dirombak menjadi lebih bagus, kecuali kamar Ulfa. Dia melarang siapapun untuk masuk ke dalam kamarnya. Tapi di samping itu semua, Ulfa merasa begitu bahagia dan terharu saat melihat perubahan ini. Ibu tak pernah membayangkan kita akan tinggal di rumah yang bagus. Terima kasih, Nak. Ini semua berkat kerja keras ibu. Ivan pun memeluk ibunya dengan hangat. Beberapa waktu setelah renovasi rumah, mereka duduk bersama di ruang tengah. Ivan mulai merasa penasaran dengan alasan di balik pelarangan ibunya untuk mengunjungi kamarnya. Dengan lembut Ivan bertanya, "Kenapa ibu melarang siapapun masuk ke kamar ibu? Apa yang sebenarnya ibu sembunyikan?" Ulfa menghela nafas dalam-dalam. Tatapannya pun penuh dengan keraguan. Akhirnya dengan suara pelan dia menjawab, "Nak, kamu tahu, kamarku adalah satu-satunya tempat di rumah ini yang selalu kujadikan sebagai tempat pribadiku. Kamar itu adalah tempat di mana aku bisa merenung, berdoa, dan mencurahkan perasaanku tanpa ada yang mengetahui. Semua air mataku, keluh kesahku hanya kutunjukkan di dalam kamar tersebut." Ivan menjawab dengan penuh pengertian, "Aku mengerti, Bu." Ulfa tersenyum lega karena anaknya mau mengerti alasan di balik larangannya. Lalu keduanya kembali duduk bersama dengan rasa cinta yang ada dalam hati mereka. Beberapa tahun setelahnya, awalnya Ivan mulai merencanakan langkah selanjutnya dalam hidup, yaitu membentuk keluarga. Dia telah menjalani hubungan serius dengan seorang wanita bernama Ayu. Ivan membawa Ayu untuk pertama kalinya ke rumah ibunya. Dia sangat gugup tapi juga yakin bahwa Ayu akan diterima dengan baik oleh ibunya. Ulfa bersikap sangat hangat dan ramah kepada Ayu. Keduanya mulai mengobrol di ruang tengah tentang berbagai hal, mulai dari kehidupan keluarga hingga rencana masa depan. Ayu adalah wanita yang cerdas, sopan, dan penuh dengan cinta. Dia memberikan penghormatan yang tulus kepada calon mertuanya. Ulfa pun merasa bahwa Ivan telah memiliki wanita yang tepat. Suatu malam, Ivan dan Ayu mengobrol di sebuah kafe. Ivan memutuskan untuk bercerita tentang ibunya yang melarang siapapun masuk ke dalam kamarnya.
Ayu tersenyum dengan lembut dan menanggapi, "Mungkin ada alasan pribadi mengapa ibumu merahasiakannya darimu. Tapi yang pasti ibumu adalah orang yang sangat mencintaimu dan selalu ingin memberikan yang terbaik untukmu." Ivan merasa lega mendengar kata-kata Ayu dan dia menjawab, "Aku tahu itu, Ayu. Ibuku selalu memberikan dukungan dan cinta yang tulus. Mungkin itu adalah salah satu cara dia menjaga privasinya." Seiring berjalannya waktu, mereka berdua merasa lebih dekat dan saling mendukung satu sama lain. Ivan merasa semakin yakin bahwa Ayu akan menjadi bagian penting dari kehidupan dan keluarganya. Setelah menjalani hubungan yang kuat dan berkomitmen satu sama lain, keduanya memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Upacara pernikahan berlangsung di hadapan keluarga dan teman-teman terdekat saja. Setelah upacara selesai, keduanya keluar dari kursi pelaminan dengan senyum bahagia. Ulfa menyambut mereka dengan pelukan hangat dan air mata kebahagiaan. Kebahagiaan Ivan adalah kebahagiaannya juga, dan itulah yang paling penting baginya. Beberapa bulan setelah pernikahan, keluarga mereka dihadapkan pada duka yang mendalam. Ulfa, wanita yang telah berjuang dan berkorban sepanjang hidupnya, meninggal dunia. Hal ini menciptakan sebuah ruang kosong di hati Ivan dan Ayu. Pemakamannya adalah momen yang penuh dengan emosi bagi Ivan. Setelah pemakaman, mereka segera pulang. Keduanya duduk bersama di ruang tamu yang pernah dipenuhi dengan tawa dan cinta Ibu Ulfa. Mereka teringat tentang kenangan indah yang mereka bagikan bersama. Ayu pun memeluk suaminya yang terlihat sangat terpukul. Air mata pun mengalir deras membasahi bahunya. Suatu malam, Ivan tidak bisa tidur. Dia teringat akan almarhumah ibunya. Dia rindu akan kata-kata penyemangat hidup yang selalu beliau berikan. Saking rindunya, dia nekat masuk ke kamar ibunya, berharap bisa merasakan kehadirannya walau hanya lewat mimpi. Dan benar saja, saat Ivan memejamkan mata di kamar ini, dia merasa nyaman dan dekat dengan ibunya. Namun tiba-tiba dia tersadar dengan perasaan kaget. Kasur yang di tempatnya terasa sangat tidak nyaman dan dia merasakan sesuatu yang mengganjal. Setelah memeriksa, Ivan segera menyadari bahwa kasur tersebut telah sangat rusak. Kasur yang dulu nyaman dan empuk sekarang telah berubah menjadi bongkahan busa yang keras. Lapisan kain yang koyak membuat isinya jelas terlihat. Ini adalah kasur yang dia beli dari gaji pertamanya saat bekerja paruh waktu. Dia merasa sedih dan terkejut melihat perubahan drastis pada kasur yang dulu pernah dia belikan. Kasur yang memiliki kenangan indah bersama ibunya kini sudah rusak. Hal ini membuatnya sadar, baik manusia ataupun benda di dunia ini pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Yang hidup akan mati dan yang mati akan rusak. Ivan terdiam mengingat semua pengorbanan ibunya selama ini. Dia juga jadi paham mengapa tak pernah diizinkan masuk ke kamar itu. Ivan tahu bahwa ibunya pasti melarangnya masuk ke sana karena tidak ingin anaknya melihat kondisi kasur tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Karena bagi Ulfa, kasur itu adalah benda paling berharga yang dia miliki. Kasur itu juga saksi bisu perjuangannya selama ini demi mendukung kesuksesan anaknya. Ini adalah titik balik emosional bagi Ivan, di mana dia sangat menghargai betapa besar pengorbanan ibunya selama ini. Kesedihan dan penyesalan yang dia rasakan adalah pengingat yang kuat tentang betapa pentingnya kita menghargai orang yang telah berkorban demi kesuksesan kita. Karena baginya, di balik kesuksesannya selalu ada doa-doa ibu yang terjabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.